Assalamualaikum. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Kelihatan dari wajah-wajahnya, ya kan? Tapi kelihatannya agak capek nih. Tadi pelajaran apa sih? Bahasa Arab. Wow, pantesan Egi kayak onta. Ini belajar bahasa Arab ya. Apa-apa ya. Nah, sekarang kita bertemu lagi dalam pelajaran sejarah Indonesia. Biar biar lelahnya hilang, mari kita awali dengan berdoa. Saya pengen dipimpin oleh Egi aja hari ini. Ya, silakan Egi. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dalam hati dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita doakan tadi, harapan tadi mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, seperti biasa sebelum belajar kita persiapkan dulu konsentrasi kita ya. Pertama kita atur dulu nih tempat duduk harus rapi, lihat kiri kanan barangkali temannya hilang, ya kan? Apa salah temen? Ya, ini nih yang depan diisi aja. Ayo, silakan. Ini Markona. Markona. Siapa namanya? Sini, ya. Oke. Kalau ada sampah di bawah lihat gitu ya. Barangkali Egi tadi buang sampah, ya dimasukkan dulu kemana nanti buang ya setelah belanja ini. Karena apa? Kebersihan, kerapihan kita itu akan mendukung pada konsentrasi belajar. Nah, biar kembali lagi konsentrasi, seperti biasa kita awali dengan games dulu. Ya, kita games dulu. Oke, gamesnya biasa satu kali pertemuan saya beda dong gamesnya ya. Ada satu games yang mungkin kalian pernah, tapi mudah-mudahan belum ya. Perhatikan ke depan. Saya akan menuliskan huruf, nggak ada ininya juga. Sebentar ya. Nah, Speedo saya punya toko jadi saya banyak. Nah, bawa semuanya tuh. Oke. Ini warnanya apa? Biru. Apa tahu? Ini ada tutupnya warna biru. Ini saya tuliskan merah. Oke. Warnanya? Merah. Warnanya? Biru. Ini nggak ada warnanya. Oke, tenang. Aduh, habis banyak. Oke, kita lihat. Tenang, saya beri banyak. Ini warnanya? Oke, pintar. Tutupnya mana? Oh, ketinggalan di sini. Berikutnya, ini berarti apa? Biru yang belum ada ya? Biru. Warnanya siap. Saya akan tunjukkan ketiga warna ini. Nanti kalian nggak usah dibaca, sebutkan warnanya saja. Mirip-mirip kemarin, tapi ini manual. Siap ya? Sebutkan warnanya saja. Oke, siap ya? Yang pertama, kalau saya tunjuk, jadi cepat jangan mikir ya. 1, 2, 3. Belum, bukan di sini. Salah. Siap, 1, 2, 3. Warnanya biru. Pelan-pelan dulu ya. Pelan-pelan dulu, ini level 1. Pelan-pelan dulu level 1. Ini baru level 1, Gi. Harus bisa, Gi. Ini level 1. Kalau lewat dari level 1 ada level minus 1. Nih. Lama maghrib. Ya, jadi level 1 tadi. Level 2, siap. 1, 2, 3. Merah, biru, hitam, merah, biru, merah, biru, hitam, merah. Itu baru level. Itu baru level 2. Awas nih, Firman, konsentrasi. Level 3.
Nggak kelihatan ya. 1, 2, 3. Biru, hitam, biru, hitam, merah. Level 3 nih. Ayo. Ini level 3 nih. Merah. Wah. Tepuk tangan. Ada permainan kedua. Kalau mau, siap. Lempar. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong buat kita. Minggu kemarin kita belajar sejarah sampai di mana? Politik etis. Belajarnya sudah pada ini latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Begitu ya. Sekali lagi. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang latar belakang kedatangan bangsa Eropa. Kemana? Baru latar belakangnya. Jadi apa peristiwa yang mendorong bangsa Eropa itu datang ke kita? Tapi sebelum ke situ, saya mau nanya, kenapa kita harus pelajari latar belakang bangsa Eropa datang ke Nusantara? Atau gini pertanyaan saya, kalian percaya kalau kita pernah dijajah orang Eropa? Percaya. Apa buktinya? Indah, buktinya sejarah. Bukti yang bisa kelihatan sama mata apa? Bahwa kita pernah dijajah orang Eropa. Ini udah tadi ya, game. Apa? Bangunan-bangunan. Iya, makam siapa? Makuro. Kan bukan orang Eropa. Ya, tapi mungkin ada makam Belanda, mungkin ada. Bukan mungkin, ada makam-makam Belanda. Benar, Ki. Makam salah satu bentuk bangunan, ya. Terus apa lagi? Sarana, jalan, gitu ya. Ini dibangun katanya oleh Dendels dan seterusnya, ya. Yang paling dekat dengan kehidupan kita apa? Bahasa. Nyadar nggak kalau kita ini bahasanya ada beberapa bahasa dari kita tuh pernah diserap dari bahasa, contohlah Belanda misalnya. Contoh. Kan bukan kan kita nyebutnya kantor. Ini dari bahasa Belanda dulunya. Kantor. Dibacanya, diserapnya dengan bahasa kita adalah kantor. Emer. Jadi apa? Ember. Orang Indonesia kan suka ada selip-selip sedikit ya. Jadi ember yang ada punya ember kan, Firman? Enggak gayung semua kan, rumahnya kan ada embernya. Nah, ember itu dari bahasa Belanda, ember. Kedengar sama kita, ember. Ember. Ya. Apalagi? Sebagian mungkin barangkali ada yang udah tahu ceritanya tentang. Nah, tahu Odading? Boleh, benar. Ini dari bahasa Belanda. Ceritanya dulu ada perkampungan ya, bertetangga antara orang Indonesia dengan orang Belanda. Orang Indonesia tuh bikin kue yang mirip sekarang disebutnya Odading. Dia bikin kue. Orang Belanda anaknya namu ke tetangganya orang Indonesia namu. Ya datang gitu ya, biasa anak kecil suka main kan, main. Dikasih kue itu juga belum ada namanya, asal aja deh kue. Tahu kan Odadingnya? Kasih. Seneng makan, Bu. Karena makannya rampus nih, nggak tahu lapar apa kelaparannya orang Belanda tuh. Kasih lagi, semua kasih, sampai habis. Pulang ke rumah nangis sama nyonya Belandanya. Nyonya Belandanya marah, kenapa anak saya nangis? Dibawa ke rumah, ditanya, Ibu, kenapa anak saya nangis? Dikasih makan apa? Dilihatin kuenya. Kue, makan kue. Nyonya, makan kue ini. Oh, si nyonyanya kan ngomong gini. Oh, Dede. Maksudnya tuh, oh kue itu. Oh, Dede.
Kedengeran sama orang Indonesia? Oh, Jadi. Sampai sekarang kue itu disebut odading. itu kalau bukti bahwa orang Indonesia ya salah satunya dari bahasa. Ya, jadi nih tuh banyak sebetulnya kata-kata yang dulunya dari bahasa Belanda sekarang kita serap jadi bahasa Indonesia. Apotek, ananas, nanas jadi buah nanas. Termasuk buah, tahu dewegan? Dulunya tuh orang Indonesia disuruh naik ke atas pohon, disuruh ngambil, maksudnya haus orang Belandanya tuh. Edegan, maksudnya jangan naik tapi tembak sama edegan, sama senjata. Edegan. Kedengar orang Indonesia? Oh, edegan. Nah, ini nanas. Pabrik. Handuk. Hengsel. Arloji. Insinyur. Oh, kantor tadi kan, kantor. Kulkas. Ini bukti. Kalau orang Indonesia pernah dijajah Belanda. Tadi benar kata Sinta. Salah baik. Salah satu bukti penjajahan kita pernah dijajah oleh bangsa asing adanya bangunan-bangunan besar, kokoh. Bangunan biasanya yang dibangun oleh orang Belanda itu bangunannya cirinya adalah megah, kokoh. Bahkan sampai sekarang pun masih berdiri. Beda dengan bangunan-bangunan yang dibangun oleh bangsa kita sendiri. Ini Man satu dibangun oleh siapa ya kira-kira? Ya kalian nilai lah sendiri lah. Ya. Kalau di beberapa sekolah di Bandung di tempat saya itu ada beberapa sekolah yang kayak contoh Seman 3 Bandung itu peninggalan Belanda. Cirinya apa bangunan peninggalan Belanda? Cirinya apa? Batunya gede Pak, sama aja gede-gede. Pintunya biasanya tinggi-tinggi, nggak segini. Tinggi biasanya sampai ke atas. Pertanyaan saya, kenapa pintunya tinggi? Karena tinggi orang Belanda. Orangnya tinggi. Kalau pintunya pendek, orang Belanda pas masuk ke kelas, Assalamualaikum. Bisa. Dan biasanya jendela juga besar. Nah itu bukti bahwa kita pernah dijajah Belanda. Nah kemarin pada pelajaran kemarin ada berapa? 4 bangsa Eropa yang pernah berlayar ke Indonesia. Mencari apa mereka? Cari rempah. Masih ingat apa latar belakang atau tujuan mereka datang itu? Disingkat tuh. 3G. G yang pertama glory, boleh. G yang kedua gold. G yang ketiga gospel. Gold, glory, gospel urutan itu. Gold itu emas. Artinya apa? Orang Eropa datang ke kita itu bukan mencari emas, mencari kekayaan. Lambangnya kan emas. Yang kedua, gold, glory, mencari kejayaan, meluaskan kekuasaan, nanti menjajah. Dan gospel satu, menyebarkan agama Kristen yang mereka bawa. Jadi ada misi agamanya. Itulah yang mendorong bangsa Belanda, bangsa Eropa dan lainnya datang. Ada 4 bangsa. Apa aja? Spanyol, terus Portugis, Inggris dulu, baru Belanda. Spanyol, Portugis, Inggris dan terakhir Belanda. Nah 4 ini yang akan kita pelajari. Nah hari ini kita akan bedah bangsa Belanda itu jalannya pakai apa? Datang ke sini kan itu jauh. Yang jelas bahkan pakai beca, ya kan? Pasti mereka berlayar dengan teknologi yang mereka miliki. Tapi nggak semuanya 4-4-nya hari ini kita bahas, nggak pingsan, ya kan? Akan saya ambil satu saja, yaitu penjelajahan yang dilakukan oleh bangsa Spanyol. Ini Spanyol dulu. Spanyol aja banyak, ada 4 pelaut, ada Columbus, ya kan? Amerigo Vespucci, Del Cano, dan sebagainya. Apa tujuan belajar yang akan kita capai hari ini? Yang pertama, setelah belajar hari ini, kalian dituntut harus bisa menunjukkan, harus bisa nunjukin. Ini Spanyol itu Pak. Ini pelabuhannya Pak. Ini laut Samudra Atlantik. Ini harus bisa sampai nunjuk begitu. Makanya nanti ke depan presentasi itu sambil saya perlihatkan Google Earth harus bisa sampai menunjukkan. Ya, nanti kita belajar bareng-bareng. Yang kedua, kalian akan bisa memerinci pelaut-pelaut bangsa Spanyol yang melakukan pelayaran penjelajahan samudra ke Nusantara. Pelautnya siapa aja nanti kita bahas.
Spanyol itu ada 4. Ya. Yang ketiga, menelaah jalur pelayaran bangsa Spanyol ke Nusantara. Bahkan tidak hanya menelaah, kalian nanti bisa menghitung jaraknya. Oh, Columbus itu berlayar dari dari Spanyol sampai ke Pulauan Bahama itu berapa kilometer kita hitung. Sekarang kita ke Samudra Atlantik, enggak usah. Ya, kita punya teknologi yaitu Google Earth. Ya. Google Earth ya, jadi bisa. Yang terakhir, keempat, membuat cerita sejarah. Nanti kan kalian ke depan sambil menceritakan bagaimana halang rintangan segala macam. Ya, yang terjadi di situ kalian ceritakan. Nah, itu pembelajaran hari ini tujuan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Disampaikan sebelum kita masuk ke materi? Gak ada? Nah, inilah yang akan kita gunakan yaitu Google Earth. Ya, salah satu media digital teknologi zaman sekarang yang sangat modern, bisa melihat lokasi secara detail. Bahkan kita bisa tentukan satu titik, kemudian titik itu bisa 360 derajat, bisa lihat ke sekeliling. Jadi kita nggak jauh-jauh harus ke Samudra Atlantik, mau lihat Samudra Atlantik, kita lihat di Google Earth. Saya buka ya Google Earth-nya. Ini Google Earth-nya, mana sih? Nah. Ini dia Google Earth. Ini saya harus pakai tikus mouse maksudnya. Aduh. Ini dia Google Earth. Ya. Ini Google Earth. Kalian bisa buka Google Earth di handphone, di laptop. Makanya nanti gunakan handphone aja ya untuk inilah Indonesia. Ini dunia ya. Ini Indonesia. Ini Indonesia. Kepulauan yang kita diami. Di mana kita? Sini di Pulau Jawa. Ini sebetulnya bisa diperbesar lagi. Sampai ke Pleret, bahkan kita bisa lihat. Langsungan satu Cirebon kita bisa lihat. Apa ya? Jangan kita mau belajar tentang belajar Eropa. Saya pengen satu orang ke depan. Nanti saya bantu. Siapa yang mau menunjukkan benua Eropa ada di mana? Ayo. Siapa? Ayo. Perempuan, laki-laki boleh. Ayo, bareng sama saya, bareng. Saya bantu. Egi? Ayo, Gi. Tepuk tangan buat Egi. Ayo, Gi. Eropa tuh ada di mana sih? Sini atau Eropa tuh ada di mana sih? Hari ini harus diterangin lagi ya. Nah. Nih, kemana Gi? Saya gesernya ke kiri apa ke kanan? Egi aja geser, sob. Mana? Awas Gi, itu makin jauh Gi. Ah Gi, terlalu dekat Gi. Nah, ya Allah Gi. Ish. Mana? Kiri itu berarti barat. Makanya orang Eropa itu disebut orang barat. Sudah ketemu di Grage, hidungnya mancung kayak saya aja begini ya, putih gitu ya. Wah, orang barat gitu ya. Fitnah. Wah, orang barat. Padahal bisa jadi orang mana gitu ya. Pas ditanya ternyata bahasanya Jawa. Barat itu barat. Orang Eropa itu berarti ada di sebelah barat. Kita tarik ya. Ini Sri Lanka, saya TK di sini. Kemudian India, Aceh di sini. Kemudian kalian kalau nanti ke haji itu ke Arab Saudi di sini ya. Di sini ada Laut Merah, tempat Firaun berenang ya. Terus ke barat ini ada Laut Mediterania, Laut Tengah. Nah baru di sini saya SD di Italia. Ya. Terus, nah ini dulu saya SMA di sekitaran Austria. Nah inilah benua Eropa gitu. Terus Egi ngapain di sini? Udah, soalnya balik lagi. Halo, tepuk tangan buat Egi. Dia sudah berhasil menemukan benua Eropa, katanya sebelah barat. Ya, walaupun tadi agak melenceng kedauan. Kelihatan ya benua Eropa? Ya, saya tunjuk di sini aja dah, biar kelihatan ya. Ini siapa yang sudah Ini Eropa nih. Eropa mulai dari sini Semenanjung. Ini Inggris, Irlandia, nih ada Inggris. Sana ya, sampai ke ujungnya adalah perbatasan antara benua Eropa dengan Asia, yaitu Rusia, Eurasia di sini. Ya, di sini. Di sini.
Kemudian ke bawahnya ada Turki, turunan kidul, makanya disebutnya ada Suriah, Turki, Laut Hitam. Minggu kemarin kita sudah bahas pertemuan sebelumnya, itu kan latar belakang penjelajahan bangsa Eropa. Salah satunya disebabkan orang Eropa itu datang ke Nusantara disebabkan oleh penguasaan terhadap salah satu pelabuhan terkenal di dunia. Masih ingat nggak? Pelabuhan terkenal di dunia yang menjual rempah-rempah untuk orang Eropa. Nah, tepuk tangan buat Sinta menemukan. Saya kasih clue. Konstantinopel. Mana Konstantinopel? Di sini. Sini. Konstantinopel. Istanbul. Sekarang Turki. Ini di sini. Dulu ya, sebelum terjadinya perang salib, orang Eropa, orang Italia, orang apa tuh segala macam di sini, orang Spanyol, orang Portugis beli rempah-rempah tuh ke sini Istanbul tuh. Sini. Rempah-rempahnya dari mana? Dibawa dari sini. Jalan kaki, naik kuda apa, Turki apa, dari Cina, dari termasuk dari kita, Malaka, Maluku segala. Tapi kemudian kota Konstantinopel ini pada perang salib dikuasai oleh orang Islam. Dinasti Umayyah. Kalah tuh orang Kristen. Menang orang Islam. Karena dalam keadaan perang, orang Kristen nggak boleh dong datang ke sini. Kata dinasti Umayyah, stop perdagangan di Konstantinopel untuk orang Kristen. Karena Konstantinopel dikuasai oleh orang Islam, dinasti Umayyah. Bingung lah orang Eropa, benar nggak? Mereka mau beli rempah-rempah dari mana? Bingung mereka. Kenapa bingung? Karena rempah-rempah itu sangat bermanfaat untuk orang Eropa. Masih ingat nggak? Apa manfaatnya rempah-rempah? Satu, sebagai bumbu masak kan? Tahu nggak rempah-rempah? Apa sih rempah-rempah? Jahe, kunyit, ya bumbu masak itu termasuk lada hitam itu mahal loh. Nah ketika dikuasai mereka nggak bisa, karena orang Eropa itu kan cuacanya dingin, mereka membutuhkan untuk minuman segala macam, untuk obat-obatan rempah-rempah itu, sehingga mereka bingung setelah dikuasai oleh pasukan Islam. Akhirnya mereka mencarilah tempat lain yang sesungguhnya mencari tempat yang sesungguhnya menjual rempah-rempah. Ternyata kata orang Konstantinopel, no, jauh pabriknya. Di mana? Di India. Makanya orang Eropa nanti selanjutnya, mereka bukan mencari Malaka, tapi yang mereka cari adalah orang India. Maka ketika nanti Columbus kemudian nyebrang ke Samudra Atlantik, ketemu sama orang yang ada di benua Amerika, sekarang sebutnya benua Amerika. Maka orang-orang disebut di sana, dia sebut sebagai suku India. Karena dikiranya orang India. Padahal orang India itu yang ada titiknya sini, acak-acak. Beda sama suku India itu beda. Beda. Nah, itu ada salah. Jadi orang Eropa itu mencari rempah. Penghasilnya di mana? Sampai situ dulu ada pertanyaan. Jadi benua Eropa itu jauh di sana, di sebelah barat. Ya, kita itu di sini. Oh, kita itu di sini. Jauh, kata Egy ke sebelah kiri Pak, terus ke barat. Berarti Egy sudah pintar ya. Geografinya, luar biasa. Anak buah Pak Heri berarti. Ini Eropa. Ada yang, nggak usah ya, udah ada tulisannya. Ini nih, bangsa Portugal. Kalau sekarang Portugal, dulu sebutannya Portugis. Ada Spanyol, ada Inggris. Inggris itu Britania Raya di sini. Dan ada Belanda. Belanda itu tetangganya sebelah sini. Belanda. Ya. Inilah tempat lokasi adanya orang-orang Eropa. Lalu siapa orang Eropa yang pertama kemudian berlayar? Kita ngomongnya orang Eropa ya. Kita ngomongnya orang Eropa. Jadi kalau misalkan gini, orang pertama yang menemukan benua Eropa, orang pertama yang menemukan benua Amerika, berarti bukan orang seluruh dunia, tapi orang Eropa pertama yang menemukan benua Amerika. Kenapa saya bilang pertama? Karena awalnya orang Eropa tidak tahu, ini kan Eropa ya, sini ya, ini Eropa. Mereka tidak tahu kalau di ujung sini itu ada daratan. Mereka nggak tahu. Bodoh, mereka nggak tahu. Padahal bangsa Arab 500 tahun sebelum orang Eropa sampai ke benua Amerika, pelaut Arab, pelaut Cina, Cheng Ho itu sudah nyampe ke benua Amerika. Pinter siapa? Eropa sama orang Arab sama orang Cina. Sama orang Arab sama orang Cina dong, mereka lebih jauh penjelajahannya.
Sampai abad ke-14, ke-15, orang Eropa masih dikuasai oleh kebodohan. Mereka tidak tahu bahwa di seberang sono itu ada daratan yang sangat besar. Kenapa mereka nggak tahu? Karena mereka dikuasai oleh pengetahuan yang salah. Apa pengetahuan salah? Mitos. Mereka dikuasai oleh mitos. Tahu mitos? Mitos. Mitos itu adalah satu cerita yang pastinya kebenarannya tidak bisa dibuktikan. Apa mitosnya? Kata orang Eropa, salah satunya cerita dari suku-suku Yunani kuno, ya. Di seberang sini, lautan sini, itu ada laut besar, ya. Dan mereka menganggap bahwa bumi itu tidak bulat, tapi datar kayak mangkok bakso. Mereka menganggap bahwa kalau orang Eropa terlalu jauh berjalan, begitu ya, terlalu jauh berjalan, maka dia akan jatuh ke ujung dunia. Kalau jatuh ke ujung dunia, di bawahnya akan ada ular naga berkepala dua. Jadi bumi itu kata orang Eropa, pengetahuan awal mereka seperti mangkok bakso begini. Orang Eropa berdiri di situ. Kalau dia berjalan terlalu jauh, sampailah dia di ujung bumi, maka dia akan jatuh. Muncullah ular naga berkepala dua. Ini bukan cilok, ular naga berkepala dua. Dan mereka akan dimangsa. Maka dengan ada mitos begitu, mereka takut dong untuk berlayar ke sini. Sampai abad ke-14, ke-15, mereka takut. Nggak mau berlayar ke situ. Sampai pada saatnya muncullah seorang namanya Columbus. Nih, Columbus itu adalah orang Italia, lahirnya di Genoa. Kebetulan kemarin ketemu di pasar. Bos, dia itu orang Italia, ya seorang pelaut, sebetulnya navigator. Jadi orang yang suka menunjukkan jalan. Dia juga paham dengan geografis. Dia ingin membuktikan bahwa bumi itu nggak datar, bumi itu bulat, tapi dia harus membuktikan sendiri. Maka diajukanlah proposal bantuan dana kepada rajanya ya, kemudian mengajukan ke rajanya tapi ditolak. Apa-apaan, Bos? Saya mau menyeberang, Pak. Tolong saya dikasih dana. Apa-apaan? Orang gila kamu. Nyebrang aja ada ular berkepala dua, gimana kamu? Nanti digigit juga. Kalau mau, wah itu mitos. Kamu melang. Terjadilah pertentangan antara rajanya dengan Columbus. Columbus sakit hati, akhirnya dia mengajukan proposalnya kepada Raja Spanyol. Raja Spanyol orangnya mata duitan. Kalau kira-kira ini akan menguntungkan, kira-kira nih, ya sudah, dikasihlah dana. Pergilah Pergilah Columbus dengan 3 kapal. Ada yang tahu nggak? Pernah dengar ceritanya? 3 kapal, dia naik 3 kapal. Namanya Nina, Pinta, dan Santa Maria. 3. Tahun berapa? 1492. Wah, dia berlayar. 1492 sampailah dia, tapi dia berlayarnya nggak apa, mungkin yang pertama ya dia nyoba dulu lah. Nggak berani langsung gubu sini, nggak berani, tapi dia agak ke bawah dulu. Ini saya tunjukkan ya. Spanyol tahun 1492 dia berlayar. Ya. Ini enaknya Google Earth tuh begitu ya. Bisa diperbesar. Itu dari, nah ini kan Spanyol ya. Ini kan Spanyol. Kebetulan kami dari sana dari kemarin ya. Dalam mimpi. Nah, ini tuh. Dari sini nih, dari pelabuhan Palos ya. Nah, kita klik dulu ininya. Area ini agak lama. Dari pelabuhan Palos. Ini pelabuhan Palos. Biar gede. Ini pelabuhan Palos di sini. Nah, ini pelabuhan Palos. Saya kasih tanda bintang. Dia berlayar nih. Ini kalau mau bikin apa namanya? Titik. TML di shoot. Kalau mau bikin titik, ini diklik. Ini bagian ini. Klik. Nanti kalian pada saat presentasi harus bisa ya. Gini. Klik. Nah, tentukan titik awal dari sini ya. Ya dari sinilah. Klik sekali. Nah, ini ada garisnya ya. Klik dulu ke bawah, tapi jangan diklik 2 kali. Bawah. Dia sampai di Afrika bagian barat, yaitu di Pulau Kanari. Mana sih Kanari? Kanari sebenarnya.
Pulauan Kanari, belum nyampe ternyata. Oh, ini dia. Ada Kanari tulisannya? Sampai Pulau Kanari. Baru 2 minggu dia sudah sampai situ. 1492. Selang Selingu. Gak ada siapa-siapa nih. Berangkat lagi ya. Ditemani oleh 92 awak kapal. Berangkat lagi dia. Di sini klik sekali karena dia udah mendarat situ ya. Berangkat lagi. Terus dia nyebrang ke Lautan Atlantik. Lautan Atlantik adalah laut yang sangat besar di dunia ini. Oh, nyebrang tuh tulisannya Samudra Atlantik terus. Di sini katanya yang ada segitiga Bermuda tuh. Ya, wah, terus dia selama 2 bulan sampailah di sebuah kepulauan yang sekarang disebut Bahama. Nah, di sini. Klik sekali. Klik lagi, dari Bahama dia melanjutkan ke Kuba. Klik lagi, dari Kuba dia lanjut ke Haiti. Klik lagi di situ sekali dan berakhir di Dominika. Akhirnya dari situ dia pulang lagi. Ya. Nah, ini bisa dilihat jaraknya berapa. Klik 2 kali, pelayaran Portugis Simpa. Bukan Portugis ya, Spanyol, sorry. Klik di sini. Sebentar. Ini bisa dilihat ininya. Berarti ini siapa? Columbus ya? Columbus. Oke. Kita tandai pakai merah aja, Bay, ya. Merah. Berapa kilometer? Ini nih. 631.114 meter. Benar nggak? Ya, ini ya. Ini kan 631.114,4 ya, dibulatin aja. Jadi berapa kilo? Dicoret nolnya dari meter ke kilometer, coret nolnya 3. Benar kan? Jadi berapa? 631 kilometer. Oh, jauh apa enggak? Ya jauh lah, ya. Bisa naik beca? Nggak mungkin. Ini saya contohkan aja, ya. 1492. Ini nanti kalian begitu cara kerjainnya, ya. Terus dia balik lagi ke Spanyol dengan membawa bukti. Dia bawa tanah, dia nangkep burung, biar orang Eropa tahu bahwa di sana itu ada daratan, dia bawa segala macam. Termasuk juga budak-budak dia bawa. Budak untuk orang-orang Indian itu diculik sama dia. Dibawa ke Spanyol. Balik lagi dia tahun 1496 dengan armada yang lebih banyak lagi. Dia membawa 1000-an orang ke sana. Kenapa bawa armada yang lebih banyak? Karena dia mau berperang dengan suku Indian. Dia mau menjelajah duluan. Itulah penjelajahan yang dilakukan oleh Columbus. Columbus 4 kali. Barusan saya jelaskan baru 2 kali. Jadi tugas kelompok 1 dan 2 itu nanti melanjutkan dari Columbus, Amerigo Vespucci, itu apa lagi? Tadi Delcano dan seterusnya. Ya, ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Nanti kalian di sini aja bareng dengan saya ya, bikin bikin jalurnya. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah, belum dicolok, ini aja. Nah, ini saya bentuk kelompok. Ya, kalian saya bentuk kelompok menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 akan membahas Columbus dan Amerigo Vespucci. Columbusnya nyisa 2 lagi perjalanan. Dan kelompok 2 akan membahas Ferdinand Magellan dan Sebastian Elcano. Kelompok 3 dan 4 bagian bertanya. Kayak minggu kemarin ya begitu. Ya, siap ya? Nah, kelompok 1 tugasnya eksplorasi, kemudian presentasi. Nanti ditunjukkan. Ya, ini kan didemonstrasikan. Kelompok 2 aja begitu. Kelompok 3 nanti bertanya. Oke? Nah, nanti kalian di buku tulis masing-masing membuat ini. Ya. Ada kan ya? Ya. Kemudian ini contohnya yang tadi saya. Tuh. Columbus berlayar 1492, pelayaran pertama 11 Oktober, pelayaran kedua 11 Juni dan seterusnya. Dia sampai di sini ada ceritanya, nanti kalian ke depan presentasi, begitu.
Siap? Oke. Terus ini buku paket biasa, seperti biasa, sumbernya dari situ, ya. Dan ini ada waktunya. Nanti satu presentasi 20 menit saja. Jadi satu kelompok 10 menit. Siap? Siap. Sekarang silakan berkelompok lagi, duduk di kelompoknya masing-masing. Ya. Oh ya. Silakan di kelompok masing-masing. Ayo, ayo. Oke, saya kasih waktu 20 menit, berarti sampai jam 11 pas. Lah, kurang lebih lah. Ya, sampai jam 11 pas, dipersilakan. Sudah saya siapkan penggaris kalau salah. Tadi itu ada penggaris ya di ada 2, kelompok 3 dan 4 hanya mencatat membuat pertanyaan saja. Untuk menentukan titiknya kalian bisa buka Google Earth di HP masing-masing ya. Nanti praktek sekalian barengan dengan saya di sini. Untuk kelompok 1 dan 2 maksudnya. Sambil mengerjakan di itu ya, di absen ya. Tadi belum di absen ya. Sebelum ini apa? Absen dulu. Tunjuk tangan. Azetia. Adiro. Cantika. Oke. Emi. Oke. Sapi. Jahit. Hadir. Jihan. Ada. Asana. Oke. Taulatul. Ya. Firman. Ada. Abi. Abir. Fikri.
Oh, lagi pulang ya. Jaki. Novel. Nur Maimunah. Odo. Nurul. Sila. Siti. Tarbiatul. Pelan. Egi. Vira. Oke, terima kasih. Saat menunjukkan letak-letak nanti di Iya. Iya.
Hasil dari bikin tabelnya per kelompok fotokan, kirim ke grup ya, grup kita ya, kelas ya. Ada yang mau ditanyakan? Kesulitan apa? Boleh. Janok. Nanti kita bareng-bareng, tenang aja, bareng-bareng nanti kita menentukan titik-titik gitu. Nanti tabelnya foto per kelompok kirim ya.
5 menit lagi. Oke, sudah? Sudah ya? Silakan kelompok 1 siap ke depan. Membacakan hasil tabelnya, eksplorasinya. Sambil satu orang tentukan siapa yang mau menentukan titik-titik. Terus gantian nggak apa-apa. Sambil saya ini. Kita bimbing barengan ya. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Silakan di sini. Pembicaranya menggunakan itu mic ya, biar kedengeran. Nih, pegang aja paling bawahnya, hati-hati kepincit atau paling atas di sini. Sinta. Satu orang yang mau ngeklik, Nur. Nanti kita barengan ya, kita barengan. Atau Nur nyocol di sana, saya ke sini ya. Bareng-bareng aja lah. Oke. Kita sambut kelompok 1 presentasinya. Tepuk tangan dong. Tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai penjelajahan bangsa Spanyol. Dari yang pertama yaitu Columbus. Silahkan, Mai. Pada tanggal 30 Mei 1498 sampai Oktober 1500, Columbus pergi ke arah selatan. Oke. Columbus berarti dari sini ya, Ya, masih tetap ya. tempat yang sama ke Arah selatan. kemana? Ke arah Selatan. selatan. Terus? Menuju Trinidad dan Venezuela. Oke, sebelum ke situ, ayo kita tentukan dulu titiknya. Ke mana? Venezuela. Venezuela itu di mana? Nah, kalian bisa search di sebelah sini. Ayo satu orang aja megang itu. Di sini nih. Search, coba. Ini sambil saya bimbing. Situ, klik, cari Venezuela. Venezuela. Itu sebelahnya, itu pleret. Nah, klik dulu sebelah mana Venezuela. Nah, mana sih? Nah, berarti di pantainya, nggak mungkin dia ke daratnya. Nah, berarti jangan diklik. Berarti ke daerah pantai Venezuela ya sekitaran Trinidad Tobago ya. Iya. Nah, berarti di sini. Ya, titiknya. Yang lain lihat ke layar ya, jangan lihat ke saya. Ya, sini. Berarti titiknya udah tahu di sini, tarik. Mas tadi. Nah, ini Trinidad Tobago.
Nah, kalian bikin titik dari sini berarti ya. Bikin titiknya klik yang ini. Coba, Santi, klik. Sinta. Klik dari situ. Klik sekali. Nah, terus ke itu dulu, ke Kanari dulu, karena dia pasti singgah dulu di Kanari, mengikuti perjalanan yang pertama. Klik sekali, tarik lagi ke sana ke bawah, Trinidad Tobago. Ini ke mana? Mana? Ciracas, Cianjur. Wah, bukan. Ini nih. Nah, klik sekali di situ. Nih, klik, hop. Nah, terus berapa lama? Kemana lagi? Menuju Trinidad Tobago. Sudah. Itu tahun tahun 1400 498 dia sampai ke Trinidad Tobago. Berapa jaraknya? Berapa? Udah dihitung belum? Berapa jaraknya? Nah, itu bisa dihitung jaraknya. Bisa dihitung jaraknya dengan cara apa? Klik aja di sini 2 kali. Klik gitu. Nah, ini kan berarti ini perjalanan apa tuh? Columbus. Tulis. Ketik Columbus perjalanan ketiga. Ya. Iya. Karena kan tadi yang dengan saya Columbus ke 1 dan 2. Columbus ke udah aja 3 aja. Columbus 3. Ya, boleh. Mau diganti warnanya? Ya, biru. Biru nggak kelihatan dong lautnya. Udah aja warna ini ya, birunya. Berapa jaraknya? Ini nih 3.800.000. Ditulis silakan. 3.825.143 sekian meter. Dicoret nolnya 3. Oh, sejarah juga seperti matematika. Ada hitung-hitungannya. Jadi belajar matematika itu mendukung untuk belajar sejarah. Ya. Nolnya 3 dicoret ya. Jadi berapa jaraknya? 3.825 kilometer. Keren. Lanjut Santi, Sinta. Itu nah, begitu. Nah, udah. Nah, ke situ. Nah. Berikutnya, titik berikutnya tahun berapa? Ke perjalanan terakhir Columbus. Siapa yang mau menjelaskan? Lalu pada tanggal 9 Mei 1502 sampai 7 November 1504, Columbus Kemana? Berlayar ke arah tengah. Ke tengah. Sampainya Di Meksiko, Honduras, dan Panama. Oke, cari Meksiko. Minggu kemarin saya ke sana. Oh, di sini. Ini. Ya, berarti sekitaran geser lagi. Nah. Ke kiri. Nah, lihat sampai kelihatan Nicaragua, Panama ya, Honduras. Nah, berarti sampai sini. Ini kan daerah Pasinta, Panama, berarti sampai sini. Nah, berarti tadi ke sana lagi, balik lagi ke Spanyol. Tuh balik ke Spanyol. Bikin garis lagi, klik ini. Klik, bikin garis. Oke. Klik sekali. Tuh, Sinta udah mulai jago. Terus klik sekali. Terus ke sana. Nah, tuh pinter. Terus prit. Nah, situ berarti klik sekali. Oke. Klik 2 kali. Klik. Nah, lepas. Gak apa-apa, kan belajar. Klik, ini kliknya. Jangan ragu-ragu ngekliknya ya. Nah, ini terlalu jauh. Kan belajar. Nanti kan kelompok berikutnya tuh lebih banyak lagi. Ini klik sekali kan gitu ya. Bikin garis ke Pulau Kanari lagi. Ya ke tengah. Kemana tadi? Ke Panama. Ke Panama, ke sini. Tuh, mana Panama? Nah, di sini. Klik sekali, klik lagi 2 kali tapi di tempat yang sama. Klik. Nah, lepas lagi. Ntar ya. Kadang-kadang internetnya nggak ini sih ya begitu. Nah, ini perjalanan Columbus terakhir ya. Nah, dari situ garis ke sini. Nanti kita ganti warnanya. Mau warna apa? Perjalanan ketiga. Mana tadi? Ciracas ya teman, Cianjur. Bukan. Mana sih? Panama ya? Oh, ini nih, sini. Klik.
Look sekali lagi, masukkan ke pelayaran Spanyol. Oke, simpan. Nah, oke, nah, tulis Columbus 4. Columbus keempat. Keempat ya. Keempat. Oke, geser ke bawah. Ganti warnanya dulu. Warna apa? Hijau, boleh. Set. Berapa jaraknya dari sana ke Panama? 1.309.954 meter. Ini meter. Jadi coret nolnya 3, benar nggak? 1.309 ya 1.310 kilometer. Kalau dijumlah seluruhnya tuh nanti kita bisa dapat perjalanan seumur hidupnya Columbus mengarungi lautan Atlantik itu berapa? Itu bisa ya. Itulah kecanggihan. Terus berikutnya selain Columbus siapa lagi? Ada Amerigo Vespucci. Amerigo apa? Vespucci. Oke, silakan diceritakan dulu Amerigo Vespucci. Tahun tanggal 10 Mei 1497 pergi ke arah selatan. Lokasi berlabuhnya Pulau Canary itu sampai di Amerika Tengah. Amerika Tengahnya disebutin kotanya apa di situ? Pulau Kanari. Pulau Canary. Kalau Kanari kan tempat yang Columbus yang tadi, ya, yang di sini. Nih Kanari, ini Kanari di sini. Berarti dia ke Amerika Tengah, ya. Berarti ya kesekitaran perjalanan Columbus juga masih sama di situ ya. Itu siapa tadi? Amerigo Vespucci ya. Kita kasih garis lagi. Berarti ngikutin aja jalannya Columbus. Dari situ ke Kanari, terus ke Amerika Tengah, Bahama lah taruh ya di situ. Itu perjalanannya siapa? Amerigo Vespucci. Klik di situ. Klik lagi. Tulis di sininya Spanyol. Simpan. Tulis Amerigo Vespucci. Vespucci. Dah, gak apa-apa warnanya itu. Satu. Ke bawah. Berapa kilo? Berapa meter ya? Kilo. 7.498. Jauh ya jaraknya ya. Ya, jadi sekitar 7.000 tadi meter ya. 7.499 kilometer. Tuh, dicatat di situ berapa kilonya. Ya. Nah, udah ya dinamain tuh. Terus selanjutnya selain Amerigo Vespucci masih dia kemana? Guyana. Kasih ini lagi titik di sini. Ke Kanari lagi, terus ke Guyana, terus ke pantai di Brazil ya? Ya, di sini pantai Brazil ini. Nah, pantai Brazil, terus sudah sampai situ. Iya. Oke, itu Amerigo Vespucci. So, Amerigo Vespucci. Emang Amerigo Vespucci berapa kali? 2 kali. Oke, Amerigo Vespucci. Nah, Vespucci 2 kali. Berapa jumlahnya jaraknya? 7.848 meter. Berarti 7.501. Di itu aja. 7.502 kilometer ya jaraknya tuh. Oke? Nah. Terus apa lagi? Ada yang mau diceritakan lagi? Sudah. Itu yang ditemukan oleh kelompok 1. Inilah perjalanan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh dari Spanyol, ya, para pelaut Spanyol nih. Nanti kalian bisa hitung jaraknya berapa. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Dari kelompok berapa? Mana mic-nya, Fikri? Silakan. Nama saya Silauli Rahma. Pertanyaan saya untuk kelompok 1 adalah mengapa Amerigo Vespucci namanya diabadikan menjadi nama Amerika? Oke. Terima kasih. Ya. Kenapa? Siapa yang menjawab? Fikri. Saya pegangin lah. Manja. Sebelumnya, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
Jawabannya karena ia berhasil hampir seluruh bagian wilayah Amerika. Berhasil apa? Sampai di sana. Iya. Ya, tepuk tangan dong buat kelompok ini. Jadi kita bisa lihat ya, Amerigo Vespucci itu sebetulnya dia hanya melanjutkan perjalanan yang dilakukan oleh seniornya, gurunya. Siapa? Columbus. Dari sini dia langsung ke Amerika Tengah, lanjut apa yang dilakukan oleh Columbus sampai ke Guyana, bahkan sampai ke Brazil. Dan ceritanya dia bahkan bisa mengelilingi ke seluruh bagian, hampir seluruh bagian benua Amerika yang sekarang kita sebut. Makanya benua Amerika itu kemudian diambil dari nama dia, Amerigo, Amerika. Itu sebutan dari orang Eropa. Begitu. Ya, pertanyaan kedua. Ada lagi yang bertanya? Boleh. Ya nggak apa-apa, kamu pegang. Mengapa pada ekspedisi selanjutnya Columbus membawa pasukan yang lebih banyak? Oh, pertanyaan bagus. Kenapa Columbus pada pada pelayaran berikutnya bawa pasukan yang banyak? Kenapa? Karena Columbus pada penjajahan pertama mendapat serangan dari penduduk setempat. Jadi begitu datang ke pertama itu dia disambut oleh penduduk setempat yang nggak suka. Dan Columbus juga cari masalah sebetulnya. Apa? Menculik orang-orang India. Ya jelas lah. Ya, selanjutnya malah dia bawa pasukan yang lebih banyak. Untuk apa? Untuk menculik Indian-Indian berikut. Karena dia anggap bahwa orang itu adalah orang India, acak-acak itu. Padahal bukan. Ya, mereka itu bukan. Begitu. Sudah? Ada yang mau disampaikan kelompok 1? Sudah, tidak ada. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 1 berhasil membuat peta perjalanan jalurnya. Oke, terima kasih. Boleh ditutup dulu? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Tenang, dibantuin sama saya ya, kita dibimbing ya. Bagaimana jubirnya siapa yang mau bercerita? Egi lagi. Mas Egi, ya. Oke. Awas mic-nya tuh, pencet. Egi berarti bagian ini, nunjuk-nunjuk, notol-notol. Iya. Ya iyalah, laki-laki. Sini. Nah. So. Dibuka dulu. Kenapa? Dibuka dulu. Dibuka dulu. Tepuk tangan buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Pak Egi Arisi sebagai moderator dan 2 orang ini. Saya Jandub Naziza. Selanjutnya Dari Kosida. Ya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang Oke, bareng-barengan ya. Ini beda presentasinya, nggak kayak biasa, kayak tahun kemarin. Kayak minggu sebelumnya. Presentasinya itu demonstrasi, jadi bareng-bareng. Apa dulu? Siapa yang berlayar? Selanjutnya. Masih Spanyol kan? Iya. Siapa yang berlayar selanjutnya? Ferdinand Magellan. Oke, namanya Ferdinand Magellan. Tulisannya Magellan. Magellan. Kata orang Fleret, Magellan. Berangkat dari mana dia? Tahun 1519. 1519. Dari mana? Dari arah selatan. Dari arah selatan. Berarti dari bawah ke atas dong. Dari Dari masih mengikuti jalur Columbus ke Ya. arah selatan. Sampai di mana dia? Sampai pantai Amerika Selatan. Pantai Amerika Selatan, tapi tidak disebutkan di situ pantai yang mana. Oke, terus yang kedua? Pada tanggal 21 Oktober. Terus ke Arah selatan lagi. ke pantai Selat Magellan. Selat Magellan. Cari Gi, Selat Magellan. Ayo.
Ya, cari. Udah pinter. Selat Musumer, bukan Selat Magelang. Magelang, Magelang. Nah, tuh ada. Ternyata Selat Magelang itu ada di mana? Di bawahnya. Itu dia Selat Magelang. Tepuk tangan buat Egi nih. Pasti jangan terlalu dekat gitu, terlalu dekat gitu. Agak jangan. Terus. Kiri. Prit. Terus. Maksudnya dilihat Spanyolnya nih. Jadi dia berarti arahnya dari Gi kemana Gi? Ya Allah. Ini Gi. Ya Allah, Gi. Aduh. Ini Gi ini. Kontrol, klik, kamu geser ini. Pentolan ini jadi gerak-gerak begini. Mana sih Gi? Spanyol? Oh. Jauh ya? Wah, dia jalan-jalannya jauh banget ya. Klik yang kayak ular-ularan ini. Klik. Klik dari sini, Gi. Klik nanti ke Kanari, baru dia ke selatan ke bawah. Klik sekali. Klik. Nah, klik lagi di Kanari, Gi. Awas Gi. Lah, malah ke Belanda sih, Gi. Sini, mau sih. Nah, ini Kanari dulu, klik di sini. Ya, wis enggak apa-apa di situ terus. Coba. Guys, Gi. Awas. Egi malah ke Afrika. No. Ini di bawah. Mulai kan? Ini dapat. Nah, ini Selat Magelang. Sampai sekarang disebutnya Selat Magelang. Karena ya dia ini selatnya begini. Tahu selat apa? Selat itu apa? Selat Tanu kan. Selat itu adalah apa? Laut sempit yang diapit dua pulau lah ya. Ini kan selat, ini perairan. Nanti dia tembus dari sini. Nah, kita klik aja di sinilah. Nggak mungkin kan tembus ke situ. Nah, di sinilah klik ya. Klik sekali, udah. Klik sekali lagi, tut. Nah, gagal Gi, ya Allah. Udah jauh-jauh gagal Gi. Ulang Gi. Ya inilah namanya belajar ya untuk menentukan titik. Nanti kan kalau kalian tiba-tiba di jalan, misalkan lagi jalan-jalan tiba-tiba ada tukang silok nanya, Ki, Gi tolong ditunjukkan Selat Magelang di mana? Oh, udah bisa. Ini mang lurus mang gitu kan ya. Itu klik sekali sini ya. Look. Nanti juga klik lagi sekali lagi. Nah, muncul ya. Spanyol ya. Simpan. Siapa namanya? Tulis Ki. Magelang. Magelang. Ya. Kita hitung berapa perjalanannya? Pakai warna apa ya? Merah aja ya. Hitung berapa? 2 rentang itu 2.436.989 meter. Jadi 2.000 sekian meter lah. Kilo ya. Jauh ya. Kalian nemukan berapa lama nggak perjalanan di situ? Harusnya menemukannya. Nanti ditambahkan berapa lama dia. Ya. Perjalanan lanjutnya apa? Setelah Magelang? Di tahun 2520. Kemana? Ke arah selatan. Ke Magelang lagi, situ lagi, Selat Magelang. Terus? Oh, dia nyambung Gi. Dari masih Magelang ya? Benar nggak masih Magelang kan? Iya, Pak. Nah, dari situ dia kan noblos ya ke situ. Akhirnya dia ke sini, ke Samudra Pasifik. Sini. Ada nama pulaunya nggak di Samudra Pasifiknya? Nggak ada. Nggak ada. Ya, intinya ke Samudra Pasifik. Jadi Magelang itu 2 kali berarti ya? Iya. Sekali dia sampai ke selat aja, dari selat dia nembus. Kan selat itu laut ya. Lautnya kecil. Nah, dia berarti selat ke sini tuh, nembus. Tuh. Ini kan selatnya. Mana sih? Ini kan perairan nih. Perairan di sini nembus lah. Ke sini. Akhirnya menuju ke laut. Laut lagi nanti, yaitu ke Samudra Pasifik. Oke, itu Magelang. Berikutnya siapa lagi? Masih Magelang. Masih Magelang? Iya. Oke, nggak apa-apa. Tahun Tahun berapa? 1520 Ke arah barat.
Ke arah barat kemana? Ke Filipina. Oh iya, dia nyebrang. Ya, kita lanjutkan aja. Ya, dari sini, bikin lagi itu. Bikin lagi dari sini, berarti ya dari selatnya ada muncul. So, klik. Klik dari situ. Sini. Klik. So, tarik, klik sekali aja. Klik. Belum. Klik. 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 Nah, terus dia kan ke Pasifik ya. Sampailah dia di Filipina. Mana Filipina? Mana Filipina Ya Allah, malah kesasar kemana? Ya Allah, ya Allah. Tulis saja Filipina di situ. Saya belum pernah ke Filipina. Nah, tulis di situ. Tulis itu. Makanya titik pemberhentian terakhirnya harus tulis. Pilih. Pilih Ya Allah, Pilih. Oh ya. Pilih. No. Filipina nih. Nah, Filipin, Kepulauan Masava. Oh, ini Australia tuh tempat saya RTK. Oh, berarti tadi itu si siapa? Magellan ya? Ya itu berlayar jauh amat sih. Wah, dari sini tuh. Wah. Di situ klik aja kali di situ. Oh, dia ke sana. Ini yang ceritanya Magellan itu sampai kelaparan. Sampai katanya tikus apa aja dimakan. Karena dia harus sampai ke Kepulauan Filipina. Ini Filipina. Nah, ke sini. Ya jangan terlalu begitulah. Mungkin agak titik lagi di sini, baru di sini. Nah, sampailah di Filipina. Tuh. Klik sekali lagi. Ini berarti siapa? Spanyol. Simpan. Tulis Magellan 2. Sampailah Magellan ke Pulau Filipina. Dan di Filipina Magellan meninggal dunia ya, tewas. Ya, situ apa gimana? Lanjutannya gimana? Ganti tokoh. Siapa? Sebastian Del Cano. Ya, Del Cano nanti melanjutkan perjalanan dari Magellan. Karena apa tewas Magellannya? Kenapa tewas? Karena bukan tenggelam, sakit. Karena berperang dengan suku yang ada di Filipina, yaitu suku Mactan. Ya. Sudah, Gi. Tepuk tangan dong buat kelompok Egi. Sudah luar biasa menentukan titik yang begitu jauh sekali, Gi. Ya Allah, sampai kesasar. No. Tuh, kesasar ke dia saya. Ya Allah, jauh-jauh tinggi main-main teh. Tuh. Jauh ya. Nah, dari situlah nanti ada kesimpulan bahwa bumi itu bulat ternyata. Karena apa? Nanti Del Cano dari situ balik lagi, sampailah di Spanyol lagi. Begitu. Nanti pelaut Spanyol itu ketemu sama pelaut Portugis yang arahnya beda. Loh, kamu ke sini? Kamu. Di situ kesimpulan lah. Ceritanya begitulah dilebay-lebay. Kesimpulan lah, padahal aslinya si perang. Kesimpulan lah bahwa bumi itu bulat. Terima kasih. Ntar dulu belum ditanya. Siapa yang mau bertanya? Silakan. Mik. Oh, miknya ada siapa? Ayo. Mik. Mengapa Del Cano diberikan hadiah bola dunia oleh Raja Portugis? Ya, kenapa Del Cano dikasih bola dunia? Ayo. Karena dianggap berjasa mengelilingi dunia. Benar. Tepuk tangan dong. Terus. Nah, yang lain. Ada lagi nggak? Oh, ada lagi. Masih kelompok 4 ya? Bagaimana konflik yang menyebabkan Magellan tewas di Filipina? Apa yang menyebabkan Magellan itu akhirnya tewas? Ya. Suku Mactan tidak suka dengan nggak apa-apa kan di buku begitu ya, kehadiran bangsa asing sehingga terjadi perang. Magellan dibacok kalau nggak salah, ada filmnya saya pernah. Pecah. Akhirnya Del Cano yang memimpin pelayaran selanjutnya dan sampailah di Spanyol. Akhirnya dialah yang disebut sebagai
orang pertama kali yang mengelilingi dunia, orang Eropa pertama kali yang mengelilingi dunia. Selain Marco Polo segala macam. Oke, begitu kalian sudah bisa menentukan jalurnya, kalian juga sudah lihat jalannya luar biasa jauh sekali, hambatannya luar biasa. Nah, sudah pelajaran hari ini, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Jangan duduk. Duduk. Oh, tutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kita sudah 2 kelompok tampil. Minggu depan kita masuk lagi pada kita cari bagaimana pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Portugis. Kalau tadi Spanyol ya ada 4 pelaut lagi ya, yang akan kita tentukan. Apakah arahnya sama ke situ? Kan pasti enggak ya. Oke, sebelum ditutup ada yang mau menyimpulkan? Apa? Jadi sambil tanya jawab aja kesimpulannya. Jadi bangsa Spanyol itu mengambil jalan ke arah mana? Ke arah barat, nyeberang Samudra Atlantik ini kan. Ada berapa pelaut? Yang kita deteksi pelajari apa? 4. 1 Columbus, 2 Amerigo Vespucci, 3 Magellan tadi yang Egy nyasar, dan terakhir adalah Delcano. Magellan itu yang tewas. Jadi ada 4 ya, dan akhirnya mereka sampailah ke Filipina, sebutannya Pulau Masafa kalau zaman dulu. Itulah. Nah, nanti ada alasan minggu depan itu kita pelajari. Kenapa Spanyol ke arah barat sedangkan Portugis ke arah selatan? Nanti kita pelajari. Ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan diakses LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya. Di handphone udah saya bagikan. Di situ ada latihan. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan. Pakai HP aja.
Pak Emil, ini bisa diambil hasil karya anak-anaknya. Di situ, Pak. Di video saya gerak-gerakan. Sip. Oke, kalau sudah diklik kirim ya. Sudah ya, klik kirim ya. Oke. Kita sudahi pembelajaran hari ini. Demikian mudah-mudahan apa yang kita pelajari tadi semuanya bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Pertemuan selanjutnya sekali lagi kita akan bahas tentang Portugis ya. Tadi Spanyol, pertemuan selanjutnya adalah Portugis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ya. Siapa kita? Bersatu. Tepuk tangan lagi sekali lagi.